Kali ini, 7 markuise naga terhormat telah mengalami kerugian besar. Jadi, mereka semua memusatkan amarahnya pada Leng Shaofan dan mengeluh padanya. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan terkejut dengan kemunculan Leng Shaofan ini. Orang berpakaian hitam ini tidak lain adalah Leng Ao yang diperhatikan Xiao Chen di Istana Raja Laut, Leng Ao yang menyembunyikan dirinya dengan baik dan sangat misterius. Leng Shaofan mengangkat pandangannya. Untuk beberapa alasan, 7 markuise naga terhormat tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ketika Leng Shaofan melihat mereka terdiam, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengganti kerugian semua orang kali ini, termasuk 7 kapal perang kelas raja itu. Untuk saat ini, kita harus segera pergi. Para ahli dari Sekte Langit Tertinggi seharusnya sudah mulai bergerak. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas pergi, meninggalkan 7 markuise naga terhormat yang saling memandang dengan cemas. Setelah sekian lama, Huan Qiuyu berkata, ayo pergi. Ketika Xiao Chen tiba di Samudera Surgawi Berbintang, kita harus membuatnya memuntahkan semuanya dengan penuh minat. Kami akan menunjukkan kepadanya bahwa Laut Besar bukanlah tempat di mana naga Azure di benua itu bisa bermain-main. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekte Langit Tertinggi. Ketika Xiao Chen bergegas kembali, tempat itu sudah kembali tenang seperti biasanya. Sui Lingling mengeluarkan 6 jimat api ilahi puncak dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, bersama dengan cincin spasial dari 6 lelaki tua itu. Catatan TL, kelompok lelaki tua itu mungkin sudah memiliki 1 jimat api ilahi kelas atas mereka sendiri sebelum menerima 6 jimat dari Leng Shaofan. Aku mendapatkan ini dari 6 lelaki tua itu. Orang-orang ini memang sudah merencanakan hal itu. Anda mungkin akan menemui lebih banyak masalah setelah pergi ke Pulau Bintang Surgawi. 6 puncak jimat api ilahi ini seharusnya dapat menyelamatkan hidup Anda di saat yang genting. Xiao Chen lah yang membunuh orang-orang ini. Secara alami, hal-hal paling berharga di dalamnya akan diserahkan kepadanya. Jimat api ilahi kelas atas jelas merupakan penyelamat. Namun, hal-hal ini sangat sulit untuk disempurnakan. Jimat api ilahi biasa dapat dikirim paling jauh sejauh 50 km. Untuk martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, ini tidak akan cukup. Hanya jimat api ilahi tingkat tinggi, yang dapat secara instan mengirim seseorang sejauh 500 km, yang sudah cukup baik. Xiao Chen dengan senang hati menerima ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil satu dan menyerahkannya kepada Sui Lingling. Sui Lingling tersenyum dan tidak menolaknya. Kapan kamu berencana untuk pergi? 3 hari dari sekarang. Kenapa terburu-buru? Sui Lingling bertanya, merasa aneh. Berangkat dalam 3 hari benar-benar terlalu terburu-buru. Xiao Chen mengangguk, membenarkan niatnya untuk pergi 3 hari kemudian. Dia awalnya berencana untuk berkultivasi dengan tenang dan menghabiskan waktu untuk memahaminya sambil membuat banyak persiapan sebelum keberangkatannya. Namun, kejadian yang tiba-tiba memberinya perasaan bahaya yang kuat, yang mengubah pikirannya. Dia sudah khawatir bahwa 3 tanah suci telah menyiapkan beberapa trik di Pulau Bintang Surgawi. Sekarang, ada para pengawal lama Raja Laut. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Jadi, yang terbaik adalah dia memulai perjalanannya lebih awal, jika nanti situasinya berubah menjadi lebih buruk. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan dalam 3 hari. Xiao Chen untuk sementara menyisihkan budidaya dan menghitung koin astral hitam di tangannya sekali lagi. Dia menemukan bahwa ketika dia menggabungkan 30 juta koin astral hitam dari buah panjang umur dan apa yang dia peroleh dengan membunuh semua musuh yang menghalangi jalannya, dia sudah memiliki jumlah yang mengerikan, 40 juta koin astral hitam. Selain itu, bukan itu saja, ada banyak berbagai manual rahasia, pil obat, dan harta karun rahasia. Ada pepatah yang mengatakan, siapa yang memiliki kekayaan, berbicara lebih keras daripada orang lain. Xiao Chen mengeluarkan 20 juta koin astral hitam dan secara tidak sengaja membeli inti astral. Selama 3 hari, sosoknya dapat dilihat di berbagai titik transaksi utama dan pasar Sekte Langit Tertinggi, membeli semua inti astral. Astral Cores memiliki banyak aplikasi. Mereka dapat digunakan untuk formasi skala besar atau untuk menggerakkan kapal perang. Karena Xiao Chen berencana menjadikan Pulau Bintang Surgawi sebagai basis untuk membangun kembali gerbang naga, inti astral adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan tanpanya. Dalam 3 hari, dia menghabiskan 20 juta koin astral hitam. Bahkan sekte peringkat 9 biasa tidak memiliki keberanian untuk menghabiskan jumlah sebanyak itu dalam 3 hari seperti itu. Namun, hasil panennya cukup besar. Xiao Chen berhasil membeli 10.000 inti astral tingkat rendah, 3.000 inti astral tingkat medial, dan bahkan 1.000 inti astral tingkat tinggi yang langka. Sebelumnya, dia tidak akan mampu membeli astral core sebanyak itu hanya dengan 20 juta koin astral. Lagi pula, inti astral kelas rendah bisa dijual seharga 1.000 koin astral hitam. Namun, gelarnya sebagai Raja Naga Nilakandi memungkinkan dia menikmati diskon 20% saat membeli barang-barang di dalam wilayah Istana Dewa Bela Diri. Selain itu, karena beberapa asosiasi pedagang ingin menjalin hubungan baik dengannya, mereka memberinya diskon tambahan.
Oleh karena itu, dia berhasil mendapatkan begitu banyak Astral Cores dengan 20 juta koin astral hitam miliknya. Yue Chenxi, Jin Lin, Liu Ke, dan Xiao Xian berkumpul di puncak Xiao Chen dengan senyuman di wajah mereka. Demi hari ini, mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Kapal perang berbentuk naga ungu yang melayang di atas puncak memancarkan kekuatan luar biasa saat bersembunyi di awan, menunggu untuk berangkat. Inilah salah satu dari 7 kapal perang yang direbut Xiao Chen. Seorang lelaki tua dengan budidaya yang tak terduga beristirahat di dalam ruang penyembuhan kapal perang, penatua tertinggi yang dikirim Ying Zongtian, seorang kaisar semu yang bonafit. Sui Lingling datang untuk mengirim Xiao Chen pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi setelah dia pergi hari ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Kakak senior pertama, kami akan berangkat. Kita akan bertemu lagi di masa depan, kata Xiao Chen sambil memberi hormat. Jangan terburu-buru untuk pergi. Anda harus menunggu beberapa orang lagi. Masih ada lagi yang akan datang. Siapa? Jin Lin bertanya, merasa bingung. Xiao Chen juga merasa bingung. Perjalanan ini tidak seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Dia tidak bisa membawa sembarang orang yang ingin pergi. Sui Lingling tersenyum misterius dan berkata, tunggu sebentar lagi, dan kamu akan tahu jawabannya. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, orang-orang ini tidak akan mempermasalahkannya. Saya hanya memperkenalkan mereka. Seseorang yang dapat membuat Sui Lingling melakukan perkenalan secara pribadi harus memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini menggelitik minat Xiao Chen. Siapakah yang rela melakukan perjalanan jauh ke Pulau Bintang Surgawi? Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, 3 sosok terbang dari jauh. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat. Ketika ketiga sosok itu berada 1 kilometer jauhnya, dia melihat penampakan mereka. Dia mengerutkan kening. Kenapa ketiganya? 3 sosok turun, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah talenta luar biasa dari ras Asura, Lan Shaobai, Xiao Yu, dan pemuda yang mengikuti mereka. Lan Shaobai memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, Saudara Xiao Chen, maukah Anda membawa 3 orang lagi dalam perjalanan ini? Xiao Yu berkedip dan menunggu jawaban Xiao Chen sebagai antisipasi. Selama setahun terakhir, Lan Shaobai mengalami banyak kemunduran. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk bersaing dengan Diwuk. Kakak muda Xiao Chen, saya jamin dia tidak punya niat buruk. Sui Lingling mengirimkan proyeksi suara ke Xiao Chen. Jelas, dia tidak ingin dia kehilangan penolong yang kuat. Kekuatan ketiganya tidak perlu diragukan lagi, Xiao Chen sangat menyadarinya. Hal ini terutama terjadi pada Lan Shaobai, yang sebelumnya sekuat dia. Namun, mengapa orang-orang seperti itu bersedia ikut bersamanya? Sudahlah. Kakak senior pertama memperkenalkan mereka. Saya harus menerima niat baiknya. Kalaupun saya ajak mereka dan mereka punya agenda lain, selama kita tidak bentrok, tidak masalah. Xiao Chen berangkat, Raja Naga Azure melangkah ke langit dan dunia yang lebih luas dengan kemuliaan. Mulai saat ini, bentuk samar gerbang naga baru akan muncul. Kapal perang ungu menerobos awan, menuju dunia samudera yang luas, membawa impian Raja Naga Azure dan teman-temannya dan menghilang dari pandangan Sui Lingling. Ada apa? Nak, hatimu terbang bersama mereka. Pada suatu saat, Ying Zongtian muncul di samping Sui Lingling, berdiri di sana sambil tersenyum. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Seru Sui Lingling kaget. Ying Zongtian tersenyum dan bertanya, ada apa? Hanya kamu yang bisa mengirim orang ini pergi, dan tuanmu tidak bisa. Ketika Sui Lingling melihat senyum aneh tuannya, dia sedikit tersipu. Kamu bahkan tersenyum. Kenapa kamu masih tersenyum? Hati-hati, atau aku akan menggunakan sekte langit tertinggi sebagai mahar dan mengusirmu. Ying Zongtian tertawa keras dan berkata, apakah kamu membicarakan bocah nakal itu, Xiao Chen? Lanjutkan, berikan padanya. Jika Anda benar-benar menginginkannya, guru akan membantu Anda merebut kembali anak itu. Sui Lingling tersenyum sebagai tanggapan. Bagus, Tuan, silakan bawa dia kembali. Lingling akan menunggu di sini. Kamu bocah, kamu masih berani melanjutkan ini. Ayo pergi. Saya akan bertanya kepada teman-teman lama saya, lihat apakah saya dapat membantu Anda menemukan busur yang lebih baik. Tuanmu sudah menjadi perdana, dan muridnya masih membuang sampah. Itu sama sekali tidak pantas. Sui Lingling terkikik dan berkata, guru sangat perhatian. Saya telah lama mengamati Kaisar Yi menembak busur matahari dari peringkat senjata ilahi peringkat ketiga. Kaki Ying Zongtian berhenti, dan dia hampir terjatuh. Dia tersenyum tak berdaya. Kamu masih berani menyebutkannya. Busur itu sudah lama hilang. Bagaimana cara saya menemukannya? Sudahlah, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas. Cepat dan berkultivasi. Saya telah mengalokasikan sumber daya terbaik dari Sekte Langit Tertinggi kepada Anda. Jangan biarkan orang itu meninggalkan Anda terlalu jauh. Pada saat itu, meskipun kamu menawarkan diri, kamu tidak akan bisa menikah dengannya.
Sosok Ying Zongtian bergetar, dan dia berubah menjadi kilatan cahaya, menghilang dari puncak. Sui Lingling bergumam, bicara tentang hal-hal yang pantas. Pada akhirnya, itu masih belum tepat. Namun, aku harus bergegas. Guru telah berbagi dengan saya semua pemahamannya dalam berkultivasi. Sangat disayangkan jika kesempatan ini disia-siakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini ketika Xiao Chen meninggalkan Sekte Langit Tertinggi, ketiga keturunan suci dan banyak lainnya semuanya bergerak ke arah lain, menuju tempat latihan pengalaman terberat di langit berbintang, medan perang astral, tempat dunia berbintang dan dunia berbintang alam kun dunia iblis Deep Abyss berpotongan. 10.000 tahun yang lalu, dalam bencana iblis jurang dalam, 18 Raja Iblis memimpin pasukan dunia iblis dan menyerbu ke alam Kunlun. Namun, mereka tidak masuk dari robekan spasial yang sulit untuk dilewati. Sebaliknya, mereka membuka sebuah terowongan menuju alam Kunlun tepat di luar langit berbintang. Kemudian, para iblis menerobos penghalang langit, membuat 5 ras besar di benua Kunlun tidak siap. Tingkat korban sangat buruk. Jika bukan karena Kaisar Biru Langit yang tiba pada saat itu, memimpin Istana Dewa Bela Diri berjuang untuk membalikkan keadaan krisis yang menyedihkan ini, membunuh ras iblis jurang dalam, dan pada akhirnya memaksa mereka ke tepi wilayah daratan Kunlun di Starry Heavens, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Di area tepi itu, benteng yang ditinggalkan oleh ras iblis jurang dalam tidak hancur sepenuhnya. Setelah jatuhnya Kaisar Biru Langit, ras iblis jurang dalam telah kembali. Mereka datang melalui formasi transportasi di Starry Heavens dan membangun kembali benteng di perbatasan. Demi mencegah terulangnya pengalaman menyedihkan itu, manusia, ras dewa, ras hantu, ras iblis, dan ras mayat juga telah mendirikan benteng mereka sendiri di tepi wilayah kekuasaan mereka di langit berbintang. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu selama 10.000 tahun, tidak ada yang bisa mengusir yang lain. Situasi ini menghasilkan medan perang astral yang terkenal di alam Kunlun dan dunia iblis jurang dalam. Itu adalah medan perang terberat di Starry Heavens. Tidak ada seorang pun di bawah Martial Sage yang memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Bela Diri pun bisa terjatuh. Selama 10.000 tahun, banyak ahli dari kedua belah pihak saling membunuh di medan perang ini. Mereka menjadi terkenal karena prestasinya atau meninggalkan jejak darah di langit dan jatuh. Namun, Xiahou Jue harus pergi ke tempat ini. Jika dia ingin mendapatkan kembali martabatnya dan mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, dia harus berani menghadapi bahaya tertentu. Feng Wuji dan Nuan Muyun, yang memiliki hubungan baik dengan Xiahou Jue, tidak ingin dia pergi sendirian, jadi mereka menemaninya. Xiahou Zun, yang mengirim ketiganya, menghela nafas pelan, awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai kalian semua menjadi Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat sebelum mengirim Anda ke sana. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Kebangkitan Xiao Chen yang tiba-tiba mengakibatkan kalian bertiga tertinggal jauh. Tanpa pertaruhan ini, Anda hanya bisa terus mengejar bayangannya selamanya. Xiahou Jue tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Kami bertiga akan kembali hidup-hidup. Ketenaran ketiga keturunan suci akan bergema sekali lagi. Bahkan jika dia menjadi Kaisar Azure kedua, situasi di mana gerbang naga membayangi 3 tanah suci tidak akan pernah terjadi lagi. Kami bertiga akan memastikan kejayaan tanah suci bertahan selamanya." Sentimen tinggi muncul di hati Feng Wuji. Kami bertiga adalah Sion Suci. Namun, reputasi tanah suci terus menurun. Kita harus melakukan perjalanan ini. Saya sudah lama ingin menguji ras iblis peringkat tinggi ini. Nuan Muyun tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak ambisius seperti keduanya dan hanya mengikuti arus. Jika dia bisa membantu keduanya, dia akan melakukan yang terbaik. Kapal perang itu terus terbang, membawa Xiahou Jue dan 2 lainnya melewati penghalang langit, menuju ke medan perang terberat di Starry Heavens. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, dengan murid pribadi Dewa Penghukum Surga yang memimpin, Wei Hua, Wang Ken, dan beberapa orang lainnya mengemas barang-barang mereka dan berangkat dalam perjalanan yang sama ke langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xie Zixuan dari ras hantu menyeka 8 pedang berharga miliknya hingga bersih. Di bawah tatapan Raja Gunung, sosoknya menghilang ke langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak ada yang menyangka Xiao Chen akan menampilkan kemampuan luar biasa dan menakutkan di upacara penganugerahan raja. Dia muncul tiba-tiba seperti komet, memberikan tekanan kuat pada talenta luar biasa lainnya. Catatan TL, kami tidak sepenuhnya yakin tentang hal ini, tapi kami percaya bahwa deskripsi komet bukanlah sebuah perumpamaan sederhana namun sebuah singgungan terhadap kepercayaan Tiongkok bahwa komet adalah pertanda bencana, yang menandakan peristiwa di bumi. Banyak dari mereka yang benar-benar menuju untuk medan perang astral lebih awal dari yang mereka rencanakan, semua demi mengejar Xiao Chen, yang telah dianugerahkan Raja Naga Azure, untuk bersaing dengannya lagi setelah mereka maju ke Kaisar Bela Diri. Dampak dari hal ini tidak hanya sebatas itu saja.
Setelah berita tentang orang-orang ini pergi ke medan perang astral terlebih dahulu menyebar, sebuah tren terbentuk di benua Kunlun, siapapun yang mencapai martial sage tingkat Grandmaster akan menuju ke medan perang astral. Di zaman kejeniusan ini, ketajaman yang berkembang muncul di mana-mana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di wilayah dewa, negara dewa terletak di lautan luas kekuatan emas yang terbuat dari keyakinan. Istana memenuhi tempat itu, bintang menghiasi langit. Diwuk sedang bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras dewa, dewa penguasa surga yang meninggalkan. Dia berlutut di lantai, meminta dewa penguasa untuk mendirikan patung dewa untuknya. Kamu bahkan bukan kaisar bela diri, dan kamu ingin menggunakan kekuatan keyakinan untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi seperti kaisar bela diri palsu yang maju menggunakan patung dewa selama sisa hidupmu. Pikirkan sendiri, jika Anda benar-benar ingin membalas dendam bahkan sampai menyerahkan identitas Anda sebagai putra ilahi, maka saya akan menyia-nyiakan 1000 tahun kultivasi saya dan menggunakan kekuatan iman untuk mengangkat Anda menjadi kaisar bela diri, yang mampu mengalahkan Xiao Chen saat ini, dengan satu gerakan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tetap tanpa ekspresi, tubuh aslinya terbungkus dalam cahaya kemasan. Banyak surga muncul di belakangnya. Miliaran makhluk biasa tinggal di surga ini, berdoa setiap hari, memberinya aliran iman yang tiada habisnya. Diwuk mengepalkan tangan kanannya rat-rat, kuku jarinya menusuk dagingnya. Darah mengalir keluar, baru setelah sekian lama hatinya menjadi tenang. Wuk tahu kesalahannya, saya akan membayar kembali penghinaan yang saya terima dengan tangan saya sendiri. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat memperlihatkan ekspresi kepuasan. Adalah baik jika kamu mengetahui kesalahanmu. Memberimu budidaya kaisar bela diri tidak ada gunanya. Menguras potensi diri demi satu orang adalah hal terbodoh yang bisa Anda lakukan. Ambil ini. Dengan lemparan tangan surga meninggalkan dewa penguasa, sebuah manual rahasia yang berkedip dengan cahaya kemasan terbang menuju Diwuk. Tinju ilahi surga segudang, terlarang. Diwuk menerima manual rahasia. Sampul manual rahasia itu bertuliskan, tinju ilahi surga segudang. Itu tampak seperti tinju ilahi surga segudang yang beredar di luar, kecuali ada kata-kata terlarang yang menarik perhatian tertulis di bagian akhir, memberikan kesan berbeda. Ini adalah tinju ilahi surga segudang yang lengkap, teknik terlarang dari ras dewa kita. Yang beredar di luar hanyalah versi yang tidak lengkap. Setelah surga meninggalkan dewa penguasa mengatakan itu, dia memberi Diwuk 2 manual rahasia lagi. Seperti manual pertama, semua manual rahasia ini memiliki kata-kata terlarang yang ditulis dengan darah. Salah satunya adalah teknik budidaya, badan penguasa dewa abadi, dan yang lainnya adalah teknik pedang, seni pedang pemadam surga. Pergi ke Astral Battlefield besok. Selain tempat itu, tidak ada tempat latihan pengalaman lain yang memungkinkan Anda mengembangkan 3 teknik terlarang ini lebih cepat daripada di sini. Diwuk dengan hati-hati menyingkirkan 3 teknik terlarang dan pergi dengan diam-diam. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menghela nafas lega. Putra ilahi tetaplah putra ilahi, dia tidak pernah berubah. Pagi-pagi sekali, ketika Diwuk hendak berangkat sendirian, dia berbelok di tikungan dan bertemu dengan putri ilahi, Tian Yuxi, dan 13 penjaga. Aku akan pergi bersamamu ke Astral Battlefield. Kami juga bersedia menemani putra ilahi ke medan perang astral, kata ke-13 penjaga secara serempak. Setelah ragu-ragu sejenak, wajah bingung Diwuk akhirnya menunjukkan senyuman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di penginapan terbesar di Supreme Sky City, seorang pemuda berjubah biru dan pedang di punggungnya menghabiskan anggur di cangkirnya. Kemudian, dia meninggalkan sejumlah uang untuk membeli anggur. Dalam keadaan setengah mabuk dan setengah sadar, dia bergumam, sudah waktunya pergi ke medan perang astral. Setiap orang punya kisahnya sendiri, setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Di zaman para jenius ini, masa-masa sulit menciptakan banyak pahlawan. Yang disebut sebagai talenta-talenta luar biasa ini, jika mereka tidak memiliki hati yang mudah marah dan menyerah mengejar keinginan mereka setelah gagal sekali, mereka hanya akan memiliki reputasi yang tidak layak diterima. Setelah menahan diri ratusan atau ribuan kali, bahkan jika mereka kalah dalam 100 pertempuran, hati mereka tidak akan berubah. Gelar, jenius luar biasa, akan selalu menjadi milik mereka. Tirai zaman yang hebat ini telah terbuka. Cerita di atas panggung ada naik turunnya. Saat ia naik dan turun, hal itu akan menghasilkan pemandangan yang megah dan megah di zaman yang hebat ini. Bakat-bakat luar biasa masih ada. Azure Dragon King di atas panggung sebenarnya tidak pernah sendirian sebelumnya. Setelah mencapai martial sage tingkat Grandmaster, Xiao Chen seharusnya menjadi pemuda berprestasi paling memenuhi syarat untuk memasuki medan perang astral. Namun, dengan 3 guru suci yang berusaha keras, mereka melemparkannya jauh dari benua Kunlun, ke pulau bintang surgawi yang terpencil. Namun demikian, talenta luar biasa dari berbagai ras yang merupakan martial sage tingkat Grandmaster pergi ke medan perang astral terlebih dahulu. Mereka pergi ke arah yang berbeda dari Xiao Chen, tanpa ada cara untuk bertemu lagi. Namun,
Jika seseorang adalah makhluk tertinggi yang dapat melihat papan catur takdir, ia akan menemukan bahwa dua garis yang saling menjauhi dimulai dari sebuah titik pada sebuah bola. Setelah menempuh perjalanan setengah jalan, mereka akan membentuk lingkaran penuh dan bertemu lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kapal perang berbentuk naga ungu, Xiao Chen tidak mengetahui bahwa karena penampilannya di upacara penganugerahan raja, dia telah memicu perubahan pada generasi muda di benua Kunlun. Saat ini, dia dan Lan Shaobai berdiri di haluan kapal perang. Saat mereka menyaksikan awan bergerak melewati mereka, mereka mengobrol. Ngomong-ngomong, kenapa tidak menggunakan formasi transportasi? Ada formasi transportasi yang terhubung langsung ke domain Primal Chaos di Provinsi Tengah. Untuk sampai ke Pulau Bintang Surgawi, seseorang harus meninggalkan domain Tianwu, melintasi domain Primal Chaos dan Taman Iblis Tanah Kuning, lalu menavigasi Laut Iblis Chaotic. Dari sana, seseorang melanjutkan perjalanan ke barat, melintasi lautan luas yang tak berbatas dan melewati banyak pulau dan lautan sebelum tiba di Pulau Bintang Surgawi. Bahkan dengan kapal perang kelas raja terbang dengan kecepatan penuh tanpa henti, Xiao Chen dan kelompoknya masih membutuhkan waktu perjalanan 3 hingga 4 bulan. Kapal perang Sage Great akan memakan waktu 2 kali lipat. Bahkan setelah setengah tahun, mereka tidak kunjung tiba. Jika kelompok tersebut menggunakan formasi transportasi dan berangkat dari domain Primal Chaos, mereka dapat menghemat waktu 2 bulan. Di masa lalu, sebenarnya ada formasi transportasi yang terhubung langsung ke Istana Dewa Bela Diri di Pulau Bintang Surgawi. Sayangnya, entah kenapa, formasi transportasi tersebut rusak parah. Terlebih lagi, tempat itu praktis ditinggalkan oleh Istana Dewa Bela Diri. Jadi formasi transportasi sama saja dengan tidak memilikinya, itu sudah sama sekali tidak berguna. Lan Shaobai sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan Xiao Chen dengan menggunakan kapal perang berbentuk naga ungu untuk terbang. Angin bertiup dari depan, mengacak-acak rambut Xiao Chen. Saat dia melihat ke kejauhan, langit seputih salju. Namun, banyak kegelapan dan kekotoran tersembunyi di balik warna putih bersih ini. Tentu saja, dia punya rencananya dengan membeli begitu banyak Astral Cores dan menggunakan kapal perang untuk langsung menuju Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen tidak tahu rencana apa yang disiapkan para penjaga tua Raja Laut untuknya. Tapi berdasarkan rencana mereka untuk membunuhnya secara terbuka di Sekte Langit Tertinggi, dia yakin mereka punya rencana cadangan. Jika kelompoknya mengikuti rencana awal dan menggunakan formasi transportasi, dia yakin mereka akan mendapat serangan dari pihak lain. Jika itu masalahnya, sebaiknya mereka mengubah rutenya. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Untungnya, Xiao Chen dapat menggunakan waktu ini untuk sepenuhnya mencerna energi dari 10 vena roh yang dia konsumsi, menstabilkan budidayanya. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Lan Shaobai hal ini untuk saat ini. Dia mengubah topik dan berkata, mari kita bicara tentangmu. Bukankah kamu sibuk mengumpulkan orang untuk menolak konvensi pahlawan di Wuk? Mengapa kamu datang dan mengikutiku? Lan Shaobai tersenyum tak berdaya. Setelah Anda memotong di Wuk menjadi 2 pada upacara penganugerahan raja, reputasinya jatuh ke titik terendah. Tentu saja, setelah kehilangan prestise, konvensi pahlawannya gagal. Tidak ada yang akan berpartisipasi. Ketika Xiao Chen memikirkannya, itu masuk akal. Saat itu, reputasi di Wuk sedang berkembang pesat. Menemukan tandingannya di kalangan generasi muda pastilah sulit. Para penggarap di benua Kunlun akan menggunakan di Wuk sebagai standar perbandingan ketika mereka berbicara tentang betapa kuatnya seseorang, bahkan mendiskusikan berapa banyak gerakan yang akan bertahan dilakukan orang tersebut melawan di Wuk. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, Xiao Chen pertama kali mempermalukan di Wuk di tanah suci reruntuhan surgawi, kemudian memotongnya menjadi 2 pada upacara penganugerahan raja. Dengan ini, reputasi di Wuk mencapai titik terendah. Dengan reputasi seperti itu, menyelenggarakan konvensi pahlawan hanya akan membuat dirinya sendiri menjadi lelucon. Lan Shaobai mengungkapkan ekspresi kecewa. Kemudian, dia berkata, saya mengikuti Anda karena saya ingin menulis gulungan bambu Azure Dragon. Selama setahun terakhir, saya bepergian kemana-mana, domain hantu, domain Vien, domain mayat, dan bahkan lautan langit berbintang yang luas. Saya diberi sikap dingin, bahkan ejekan dan cemoohan. Saya terlalu bangga di masa lalu. Setelah menemui para pakar dunia, saya menyadari betapa tidak berartinya saya. Dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak akan mampu menulis buku tentang pahlawan. Namun, setelah upacara penganugerahan raja, saya menemukan bahwa meskipun dunia ini luas, saya dapat menggunakan Anda untuk menulis gulungan bambu Azure Dragon. Xiao Chen tidak mengharapkan kejujuran pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berterus terang. Namun, aku harus mengecewakanmu. Saya tidak terlalu peduli dengan gulungan bambu Azure Dragon dan tidak memiliki ambisi besar seperti di Wuk. Lan Shaobai tidak terkejut. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang cantik dan tampan. Gulungan bambu Azure Dragon bukan hanya sebuah daftar konvensi pahlawan.
Yang ingin saya rekam adalah keseluruhan zaman bela diri dari awal hingga sekarang, semua kejayaan kuno, jatuhnya era kuno, dan zaman berkembang ini. Jika berbicara soal ambisi, ambisi saya jauh lebih besar daripada Diwuk. Setuju atau tidaknya bukan masalah. Aku hanya ingin berada di sisimu, menyaksikan zaman yang hebat ini, dan menyelesaikan tulisan tentang zaman ini. Xiao Chen melihat nada suara Lan Shaobai tulus, ekspresinya serius. Dia tidak bisa menahan rasa hormat. Apa yang Lan Shaobai ingin lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun sebelum atau sesudahnya, sebuah tugas besar yang harus ia curahkan banyak tenaga dan waktu, sebuah tantangan. Xiao Chen memikirkan tentang apa yang dikatakan ahli kuat dari zaman abadi dalam lukisan gunung dan sungai yang indah itu. Ketika sesuatu berkembang secara ekstrim, hal itu menurun. Sulit untuk lolos dari kesengsaraan. Karena hal itu terjadi pada zaman keabadian, akankah hal itu terjadi pada zaman bela diri? Jika seseorang menulis gulungan bambu Azure Dragon, yang mencatat seluruh sejarah seluruh zaman bela diri, orang mungkin dapat menemukan sesuatu darinya, bagaimana cara melarikan diri dari kesengsaraan. Tampaknya spekulatif, namun kesengsaraan besar pasti akan datang. Ada manfaat yang tak terbatas dalam hal ini. Bagus. Jika memang benar demikian, maka saya setuju untuk membantu Anda menyelesaikan penulisan gulungan bambu Azure Dragon. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mengadakan pesta teh Martial Wei dan mengumpulkan semua talenta luar biasa di zaman yang hebat ini sehingga Anda dapat menulis tentang mereka. Lan Shaobai terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan berubah pikiran begitu cepat, jadi dia segera mengucapkan terima kasih. Saat Lan Shaobai hendak mengatakan lebih banyak, tatapannya tiba-tiba tenggelam. Dia melihat ke depan dan berkata, sepertinya ada kapal perang dengan aura yang lebih kuat dari yang kita tumpangi. Saat ini ia terbang ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Itu adalah orang-orang kami sendiri. Segera, semua orang di kapal perang, selain penatua tertinggi Sekte Langit Tertinggi, berkumpul di geladak dan melihat ke arah kapal perang besar itu. Ini kapal perang Gerbang Naga. Ketika kapal perang mendekat dan 18 layar besar menjadi jelas, seseorang segera mengenali Azure Dragon yang diukir di sekitar kapal dan spanduk unik di Gerbang Naga. Hehe, saya tidak menyangka begitu banyak orang yang keluar dan menyambut Tuan Gemuk ini. Kalian semua terlalu sopan, terlalu sopan. Di kapal perang Gerbang Naga, Jin Dabao dan Lord Jiu berdiri berdampingan. Mengapa orang itu ada di sini? Yue Chenxi bertanya. Dia mengenali Jin Dabao dan menganggap kehadirannya aneh. Jin Dabao tertawa dan berkata, kenapa? Tuan Gemuk ini tidak bisa berada di sini. Asosiasi pedagang Azure Dragon milik Tuan Gemuk ini sudah terkenal. Kami sedang bersiap untuk pergi ke Heavenly Star Island untuk membuka cabang demi kejayaan Heavenly Star Island, untuk menyumbangkan upaya saya. Saudara Xiao Chen, tidak perlu berterima kasih padaku. Pidato ini mengejutkan semua orang. Jin Dabao tampaknya menganggap serius usaha ini. Bahkan Lan Shaobai mau tidak mau berkata, Pulau Bintang Surgawi jauh dan terpencil dengan banyak sumber daya di sekitarnya. Namun, tidak ada jalur perdagangan yang menyertakannya. Jika asosiasi pedagang sebesar itu datang, itu akan sangat membantu. Xiao Yu tidak bisa menahan senyum. Sepertinya penampilan bisa menipu. Paman gendut ini memang cukup cakap. Setelah yang lain pergi, si gendut dengan hati-hati mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Chen. Saya tidak bisa melanjutkan ke sana. Setelah upacara penganugerahan Raja Anda, seseorang menghancurkan semua markas besar dan cabang yang saya miliki di domain mendalam. Orang-orang ini bahkan mengatakan bahwa kami tidak diperbolehkan menggantungkan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon. Jika tidak, setiap kali mereka melihatnya, mereka akan menghancurkannya. Tuan Gemuk ini adalah orang yang keras kepala. Karena mereka bilang saya tidak boleh menggantungnya, terlebih lagi saya akan menggantungnya. Pada akhirnya, seperti yang mereka katakan, setiap kali saya menutupnya, seseorang menghancurkannya. Wajah Xiao Chen menjadi dingin. Siapa yang melakukannya? Itu adalah orang-orang dari 3 klan bangsawan yang berdaulat. Nona Ying Qiong tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memberiku uang lagi, jumlah yang lumayan besar. Lalu, dia menyuruhku pergi bersamamu ke Pulau Bintang Surgawi. Orang-orang dari ketiga klan bangsawan berdaulat terus mengejar Xiao Chen dalam perjalanan ke upacara penganugerahan raja. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, mereka melampiaskan semua rasa frustrasi mereka pada temannya. Mereka benar-benar berlebihan. Xiao Chen menghibur Jin Dabao dan berkata, kalau begitu ikut aku ke Pulau Bintang Surgawi. Mari kita lihat siapa yang berani menghancurkan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon di tanah pemberianku. Adapun orang-orang yang menghancurkan papan nama Asosiasi Pedagang Azure Dragon, suatu hari nanti kami akan menghancurkan mereka, termasuk sarang mereka. Jin Dabao tersenyum dan berkata, kata-katamu sudah cukup. Namun, Nona Ying Qiong sangat bijaksana. Jumlah yang dia berikan kepada saya sangat besar. Selain itu, ada berbagai macam sumber daya.
Saya tidak dapat memuat semuanya dalam lingkaran spasial saya. Jadi kami menempatkannya di gudang kapal perang gerbang naga. Berapa harganya? Si gendut adalah seseorang yang sering berhubungan dengan uang. Jika dia bilang itu besar, maka pasti ada sesuatu di dalamnya. Si gendut melihat sekeliling sebelum berbisik, total 100 juta koin astral hitam. Dia berkata bahwa jumlah ini adalah dukungan klan Ying untukmu. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat melakukannya kapan saja. 100 juta koin astral hitam. Xiao Chen mau tidak mau menjilat bibirnya secara diam-diam. Itu tidak sesederhana yang dibayangkan Ying Qiong. Jumlah yang sangat besar itu mungkin 1/10 dari tabungan klan Ying selama 10.000 tahun terakhir. Meskipun Xiao Chen berhasil dalam upacara penganugerahan raja, klan Ying tidak akan memberikan dukungan sebesar itu. Jumlah ini sangat merusak fondasi klan. Satu-satunya penjelasan ada pada Ying Qiong sendiri. Kenapa gadis ini begitu baik padanya? Jadi, apakah kamu ingin menggunakan semua itu? Jika perlu, saya dapat mengalokasikan setengahnya untuk Anda terlebih dahulu. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, kamu bisa menggunakannya dulu. Dengan sumber daya dan kemampuanmu seperti itu, Asosiasi Pedagang Azure Dragon pasti akan bangkit kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di domain Primal Chaos, Leng Shaofan menerima pesan, penyergapan gagal. Xiao Chen tidak pergi dengan formasi transportasi. Sebaliknya, dia mengendarai kapal perangnya langsung ke Pulau Bintang Surgawi. Leng Shaofan bergumam sejenak sebelum menjawab dengan perintah, batalkan rencananya. Amati dengan tenang setiap perubahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kapal perang gerbang naga bahkan lebih cepat dari kapal perang berbentuk naga ungu. Sejak Jin Dabao membawa kembali kapal perang gerbang naga, semua orang dipindahkan ke sana. Kelompok ini melakukan perjalanan tanpa tergesa-gesa selama 1 bulan, melintasi domain Primal Chaos dan tiba di Taman Iblis Tanah Kuning. Di luar dugaan Xiao Chen, perjalanan itu damai. Saat kelompok tersebut melintasi Taman Iblis Tanah Kuning, mereka juga tidak menemui serangan apapun. Mereka tiba di Chaotic Demonic Sea tanpa masalah apapun. Xiao Chen memiliki banyak kenangan tentang Chaotic Demonic Sea. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yao Yan. Sebelumnya, dia mengandalkan pengorbanan 9 kaisar bela diri untuk sepenuhnya memahami harta karun kaisar primordial, Istana Raja Laut. Ke-9 senior ini menggunakan hidup mereka untuk mengikat rantai yang akan merevitalisasi ras merfolk. Sekarang, Yao Yan diberi gelar permaisuri merfolk. Dia memegang harta karun kaisar purba, Istana Raja Laut, harta karun ras merfolk, lingkaran penguasa berduri, serta harta karun rahasia tingkat kaisar lainnya yang telah digunakan Raja Laut, tongkat Raja Laut, sepatu bot gelombang pengejar, dan lain-lain. Budidaya Yao Yan pasti akan berkembang pesat. Xiao Chen bertanya-tanya seberapa kuat dia sekarang. Di depan, Jin Dabao dengan bersemangat meletakkan kapal perang gerbang naga ke dalam air dan berlabuh. Kemudian, dia melambaikan kedua tangannya dan memanggil semua orang untuk naik. Saat berada di laut, kapal perang biasanya melakukan perjalanan di atas air. Pertama, hal ini dapat menghemat energi. Kedua, adanya arus laut. Jika arus ini dimanfaatkan dengan tepat, mereka bisa bergerak beberapa kali lebih cepat daripada terbang, bahkan 10 kali lebih cepat. Saya mendengar bahwa permaisuri ras merfolk yang misterius memiliki persahabatan dekat dengan saudara Xiao. Karena kita sudah berada di Chaotic Demonic Sea, akankah saudara Xiao pergi dan mengunjunginya, saat sedang dalam perjalanan? Sebanyak 3 orang berasal dari ras Asura. Selain Lan Shaobai dan Xiao Yu, ada seorang pria yang agak pendiam, Ye Feng, yang kini berbicara. Orang ini biasanya tidak banyak bicara. Sekarang dia mulai berbicara, sepertinya dia tahu mengapa Xiao Chen ragu untuk melanjutkan. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri, apa maksudmu persahabatan dekat? Dia bahkan dapat memberikan harta karun rahasia tingkat kaisar sebagai hadiah ucapan selamat. Tanpa tingkat hubungan tertentu, hal itu pasti tidak akan terjadi. Xiao Chen membuang muka dan menghindari pertanyaan itu, berkata langsung, ayo pergi. Jalan kita masih panjang. Yao Yan mungkin masih berkultivasi dengan getir. Dia memiliki begitu banyak harta karun rahasia tingkat kaisar, bahkan harta karun kaisar purba. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, cepat atau lambat barang-barang ini akan diambil. Xiao Chen merasa yang terbaik adalah melewatkan kunjungannya, agar tidak mengganggunya. Angin dan ombak melonjak di permukaan laut. Menggunakan tubuhnya yang kuat, kapal perang gerbang naga membelah ombak dan bergerak maju. Bergerak sangat stabil, tidak bergoyang sama sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen duduk bersila di ruang budidaya lain, mengedarkan lapisan ke-7 mantra ilahi guntur ungu untuk terus mengasimilasi energi spiritual di tubuhnya yang belum dia cerna. 10 vena roh puncak mengandung energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar, cukup bagi seorang kultivator biasa untuk berkultivasi hingga menjadi kaisar semu. Namun, itu hanya cukup bagi Xiao Chen untuk mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat.
Dengan lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu yang menyempurnakan energi spiritual, dia telah mencerna sebagian besar energi spiritual, tanpa meninggalkan apapun. Setelah mantra ilahi guntur ungu membuat siklus yang hebat, dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk ki yang keruh. Ki ini seperti anak panah yang panjang dan tampak sangat kokoh, bertahan lama. Xiao Chen berada jauh dari martial sage tingkat Grandmaster Puncak. Dia perlu menerobos ke lapisan ke-8 mantra ilahi guntur ungu. Dengan begitu, dia bisa dengan cepat mencapai puncak martial sage tingkat Grandmaster, membuka jalan menuju kuasi kaisar, mencapai perbatasan kaisar, dan menjadi seseorang yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia. Dengan satu pemikiran, seorang kaisar semu dapat menggerakkan angin dan awan, mendapatkan kembali keadaan alaminya, menarik aura seorang Grandmaster, yang meresap dalam setiap gerakan mereka, ke dalam hati mereka. Hanya ketika Xiao Chen mencapai kaisar semu barulah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen berdiri dan mulai berpikir. Dia mempertimbangkan situasinya saat ini dan bagaimana mengatasinya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa semua solusi mengarah pada kaisar semu. Kebetulan ada penatua tertinggi Sekte Langit Tertinggi di kapal perang. Mungkin aku harus pergi dan mencari nasihat. Aku ingin tahu apakah aku akan mengganggunya. Xiao Chen berkata dengan ragu-ragu. Nama keluarga tetua ini adalah Qin, dan nama pemberiannya adalah Yu. Dia adalah seorang antik dari Sekte Langit Tertinggi, yang telah hidup selama 1000 tahun. Dia sudah berhenti di Kaisar Semu selama beberapa ratus tahun. Qin Yu adalah Kaisar Semu dengan budidaya yang sangat mendalam, bahkan lebih kuat dari wakil Master Sekte Langit Tertinggi. Namun, ia kalah dalam hal potensi. Sebaiknya aku mencoba bertanya. Mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen menggerakkan 10 jarinya dan menggunakan udara untuk membuat klon di luar ruang penyembuhan tempat penatua Qin berada. Membuat klon dari udara adalah hal yang sederhana bagi Xiao Chen. Namun, klon tersebut tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Ia bahkan tidak akan mampu mengalahkan murid bela diri yang tidak penting. Tentu saja, jika dia bersedia meluangkan waktu dan menggunakan darah esensi, dia masih bisa membuat klon yang memiliki kekuatan tempur, setelah memberinya energi spiritual. Namun, Xiao Chen baru saja menggunakan klon ini untuk mengetuk pintu dan mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak perlu bersusah payah. Ketukan, ketukan, ketukan. Klon Xiao Chen dengan lembut mengetuk pintu 3 kali. Kemudian, dia berkata, Penatua Qin, Junior Xiao Chen ingin meminta nasihat dari senior. Apakah kamu punya waktu untuk itu? Haha, orang tua ini sudah lama menunggumu. Jika kamu datang lebih lambat, aku akan menurunkan harga diriku dan turun untuk mencarimu. Tawar yang terdengar dari ruangan itu. Xiao Chen bersukacita dan segera melompat. Tanpa menyentuh lantai, dia terbang ke ruang penyembuhan. Dia membubarkan klonnya dan membuka pintu untuk masuk. Ruang pemulihan cukup luas, terbagi menjadi depan dan belakang. Bagian depan adalah ruang teh yang lengkap, dan bagian belakang adalah ruang budidaya. Penatua Qin telah menyeduh teh enak dan duduk di meja teh. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba, dia berdiri dan menyambutnya. Setelah Xiao Chen duduk, dia menjelaskan tujuannya mengunjungi Penatua Qin secara rinci. Setelah Penatua Qin mencicipi tehnya, dia berkata dengan santai, ketika guru sekte menyuruh saya datang, selain membantu Anda mempertahankan benteng di Pulau Bintang Surgawi, saya memiliki tujuan lain, untuk mengajari Anda beberapa trik untuk menerobos, kepada Kaisar Semu. Terima kasih banyak, senior. Kalau begitu, Xiao Chen tidak akan berdiri dalam upacara. Bolehkah saya bertanya kepada Penatua Qin, apa itu Kaisar Semu? Apa perbedaan antara itu dan Martial Sage dan Martial Emperor tingkat Grandmaster? Penatua Qin meletakkan cangkir tehnya dan berpikir sejenak, memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini agar Xiao Chen dapat memahami secara objektif apa itu Kaisar Semu. Setelah beberapa saat, Penatua Qin membuka mulutnya dan berkata, Kaisar Semu, Anda dapat memperlakukannya sebagai jembatan yang menghubungkan Martial Sage tingkat Grandmaster dengan Kaisar Bela Diri. Ketika Anda selesai membangun jembatan ini, Anda berhasil maju ke Kaisar Bela Diri. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda akan selamanya menjadi Kaisar Semu. Penanaman Kaisar Semu adalah proses menjembatani. Ada berbagai kualitas jembatan. Semakin baik bahannya, tentu saja semakin baik pula kualitasnya. Inilah sebabnya ketika orang maju ke Kaisar Bela Diri, kekuatan mereka berbeda satu sama lain. Alasannya justru seperti ini. Setelah mendengar deskripsi yang begitu indah, Xiao Chen merasa kagum. Perkataan lelaki tua ini menjelaskan banyak hal. Dengan menggunakan jembatan sebagai perbandingan, dia menjawab banyak pertanyaan Xiao Chen. Ada jurang yang sangat lebar antara Martial Sage tingkat Grandmaster dan Kaisar Bela Diri. Orang-orang yang dapat merasakan keberadaan jurang ini dan berjalan ke titik di mana mereka tidak dapat lagi melangkah maju adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk membangun jembatan ini, seorang Kaisar Semu. Jika tidak, seseorang hanya akan menjadi Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat dan bukan Kaisar Semu.
Setelah seseorang selesai membangun jembatan ini dan melintasi jurang ini, seseorang dapat menghilangkan kuasi dan disebut kaisar. Xiao Chen menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan keberadaan jurang ini sama sekali. Dia sepenuhnya tidak memenuhi syarat untuk mulai membangun jembatan itu. Mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda seharusnya dapat melihat jurang yang sangat besar itu, meskipun hanya sedikit, bukan? Kata Penatua Qin, senyuman di wajahnya membuat matanya menjadi sipit. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa melihatnya. Aku bahkan tidak bisa merasakannya sama sekali. Ketika Penatua Qin mendengar ini, ekspresinya berubah tanpa sadar. Saat dia mengamati Xiao Chen, dia bergumam, bagaimana bisa? Meskipun Anda baru saja maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster, hukum Sage Surgawi Anda luar biasa dan padat. Jumlahnya telah lama mencapai batas Martial Sage tingkat Grandmaster, lebih dari 5.000 cincin. Mengapa kamu masih tidak bisa merasakan jurang itu sama sekali? Memang benar, Xiao Chen tidak bisa merasakan jurang ini sama sekali, bahkan sedikit pun. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia dari jurang yang luas ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Penatua Qin tersenyum dan berkata, ini pasti ada hubungannya dengan teknik kultivasi Anda. Ini adalah hal yang baik. Semakin baik akumulasi Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat, semakin baik jembatan yang bisa dibangun. Jembatan Anda pasti luar biasa. Xiao Chen untuk sementara mengesampingkan topik ini dan bertanya, apa bahan jembatannya? Bagaimana kita membedakan yang baik dari yang buruk? Penatua Qin berkata, kultivasi adalah fondasinya. Hukum petapa surgawi jelas merupakan materi utamanya. Semakin kuat hukum Sage surgawi, semakin padat, semakin besar kemungkinan mereka mengalami transformasi, bahkan mungkin menjadi naga dan burung phoenix, seperti menggunakan material dewa untuk membangun jembatan. Hukum Sage surgawi dapat berubah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar hal ini. Tak satu pun dari Martial Sage tingkat Grandmaster hebat yang dia temui berhasil mencapai ini. Tentu saja mereka bisa, namun, sejak zaman kuno, orang yang dapat memicu transformasi ini sangatlah jarang. Tanpa talenta yang luar biasa tinggi, hal itu tidak mungkin terjadi. Saat membicarakan hal ini, Penatua Qin tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia berkata, saya tahu mengapa kultivasi Anda begitu dalam sekarang dan mengapa Anda belum merasakan jurang yang sangat besar. Transformasi, jawabannya adalah transformasi. Sekarang ini adalah zaman para jenius yang hebat. Kumpulan talenta luar biasa Anda tidak diragukan lagi mampu mengubah hukum Sage surgawi Anda. Setelah transformasi berhasil, Anda akan dapat merasakan keberadaan jurang tersebut. Transformasi. Penatua Qin, apakah Anda tahu cara mendorong transformasi? Setelah mendengar penjelasan Penatua Qin, Xiao Chen bersukacita. Dia menanyakan pertanyaannya, penuh antisipasi. Penatua Qin tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bagaimana mendorong transformasi. Namun, saya punya beberapa informasi tentang hal itu. Transformasi adalah hasil spontan dari perpaduan kondisi yang tepat. Itu terjadi tanpa memerlukan bimbingan. Jika Anda ingin menghindari kesalahan, Anda dapat mencoba mencari di sisa-sisa utama kuno. Selama era kuno, banyak ahli yang mampu mengubah hukum Sage surgawi mereka. Kondisi yang tepat datang bersamaan, terjadi tanpa memerlukan bimbingan. Ini terlalu samar-samar. Yang terbaik adalah mencari catatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu untuk menunjukkan arah yang benar. Dengan cara itu akan lebih cepat. Setelah segalanya beres di Heavenly Star Island, Xiao Chen akan mengirim orang untuk mencari informasi tentang hal ini, untuk melihat apakah dia dapat menemukan manual rahasia yang berbicara tentang transformasi dari lelang, pasar, dan pialang informasi. Ledakan. Saat keduanya sedang mengobrol dengan gembira, kapal perang itu tiba-tiba bergetar hebat. Xiao Chen dan Penatua Qin tetap tidak bergerak. Namun, beberapa barang di ruangan itu berserakan bahkan pecah. Mengingat beratnya kapal perang gerbang naga dan formasi di atasnya, gelombang dan angin biasa tidak akan mampu mengguncang kapal perang tersebut. Ekspresi Xiao Chen tetap datar. Dia berdiri dan berkata, saya akan pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Jika itu adalah masalah yang tidak dapat saya selesaikan, saya berharap Penatua Qin dapat membantu. Kalau begitu, ayo pergi. Orang tua ini akan melakukan semua yang dia bisa. Ekspresi Elder Qin berubah serius, dan dia tidak menunda sama sekali. Kakak Xiao Chen, sesuatu telah terjadi. Kami dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Air yang mendalam. Keduanya baru saja keluar dari ruang penyembuhan ketika Jin Dabao bergegas dengan gugup, berteriak dengan bingung. Sekte Air yang mendalam berada di perbatasan Samudera Langit Berbintang, yang berarti bahwa kapal perang gerbang naga telah meninggalkan Laut Iblis Chaotic. Jika mereka melanjutkan perjalanan ke barat selama sekitar 1 bulan lagi, mereka akan mencapai Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen pernah membunuh murid Master Sekte Air mendalam tepat di depan mata Master Sekte. Sekte tersebut pasti akan menghalanginya ketika dia melewati area ini. Namun, Xiao Chen mengambil perkembangan itu dengan tenang.
Meskipun Sekte Air Mendalam adalah sekte peringkat 9, itu adalah salah satu sekte yang paling lemah. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan sekte besar seperti Sekte Langit Tertinggi. Tempat ini tidak terlalu jauh dari benua Kunlun. Nama Raja Guntur masih mempunyai pengaruh di sini. Sekte Air yang Mendalam tidak mungkin mengirimkan ahli kuasi Kaisar. Selama Kaisar Semu tidak muncul, Xiao Chen punya cara untuk menangani situasi ini. Bahkan jika pihak lain cukup berani untuk mengirimkan Kaisar Semu, Xiao Chen masih tidak takut karena Penatua Qin ikut serta. Mengingat kekuatan Sekte Air yang sangat besar, mereka akan mampu mengirimkan satu Kaisar Kuasi yang terbaik. Melihat sikap tenang Xiao Chen, Jin Dabao juga menjadi tenang. Xiao Chen dengan cepat naik ke D dan melihat sekeliling. Sebuah kapal perang tingkat raja memimpin 10 kapal perang tingkat Sage mengelilingi kapal gerbang naga. Gelombang tak berujung melonjak di permukaan laut. Riak energi bertahan di udara tanpa menyebar. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, hatinya menjadi lebih yakin. Pihak lain pasti menggunakan meriam energi iblis kuno untuk meledakkan kapal perang gerbang naga. Namun, mereka tidak mencapai efek yang diharapkan. Selain guncangan hebat, kapal perang gerbang naga sama sekali tidak rusak. Panggil Raja Naga Azure, Xiao Chen, dan suruh dia menyerahkan semua hadiah ucapan selamat yang dia terima pada upacara penganugerahan raja, dan Sekte Air Mendalam kami tidak akan mempersulitmu, teriak Yao Chen sambil berdiri di atas kapal perang King Great lainnya dengan cermin kuno melayang di atas kepalanya. Jin Lin dan yang lainnya sudah lama berkumpul di geladak. Mereka berdiri dalam formasi dan menunggu. Lan Shaobai berdiri paling depan dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar banyak bicara. Kapal perang di bawah kaki kita adalah kapal perang gerbang naga. Tanpa kapal perang tingkat kaisar, tidak ada kapal perang tingkat raja yang dapat menekannya. Kamu pikir kamu bisa memblokir kami jika kami ingin pergi. Hanya Sekte Air Mendalam yang tidak penting yang berani mencoba dan merampok Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa Guntur dari Istana Dewa Bela Diri. Yao Chen, dari mana kamu mendapatkan keberanianmu? Xiao Chen berhenti berjalan. Dia tidak menyangka Lan Shaobai begitu berani. Jadi dia memutuskan untuk mengamati dengan tenang terlebih dahulu. Lidah yang tajam, hancurkan kapal perang ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan sampai ke Pulau Bintang Surgawi. Ketika Yao Chen melihat sikap keras Lan Shaobai, dia tidak bisa menahan rasa malu, dan emosi itu berubah menjadi kemarahan. Sekali lagi, dia memerintahkan berbagai kapal perang untuk menembak kapal gerbang naga. Ledakan bergema, dan pancaran energi biru ditembakkan dari kapal perang di sekitarnya. Mereka sangat perkasa, mengobarkan ombak dan melontarkan tiang-tiang air ke langit. Cahaya cemerlang itu sangat menusuk. Jika itu menyerang seorang kultivator, bahkan martial sage tingkat Grandmaster pun akan terluka parah. Bang! Namun, penghalang pelindung berwarna biru muncul di sekitar kapal perang gerbang naga. Naga hias itu bergerak dan memblokir pancaran meriam energi iblis kuno yang ganas. Riak menyebar, membuat kapal perang tidak rusak. Yao Chen tidak bisa menerimanya. Dia terus memberi perintah untuk menembaki kapal perang gerbang naga. Air melonjak terus-menerus. Saat pancaran cahaya mengenai perisai pelindung, pancarannya melemah. Xiao Chen mengeluarkan 100 inti astral dan menyerahkannya kepada Jin Dabao untuk pergi ke kontrol dan menukar inti astral yang terkuras. Meriam energi iblis kuno lawan tidak punya cara untuk menghancurkan perisai pelindung kapal perang gerbang naga. Selama Xiao Chen memiliki astral kores yang cukup, itu tidak akan turun. Dan pada titik ini, Xiao Chen tidak kekurangan astral kores. Kakak senior Yao Chen, kami telah menghabiskan hampir semua inti astral kapal perang kami. Kapal perang gerbang naga adalah raja dari kapal perang kelas raja, raja dari segala raja. Tidak mungkin kami merusaknya, kata seseorang di samping kepada Yao Chen dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Yao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan serangan itu. Dia membentak, saya pribadi akan menghancurkan penghalang pertahanan ini. Bersama dengan cermin air yang sangat besar, Yao Chen melayang ke udara dan memanggil gambar air yang sangat besar. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju kapal perang gerbang naga. Lan Shaobai tersenyum dingin dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia mendorong geladak dan terbang keluar juga, menyerbu ke depan dengan pedang di tangan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat Lan Shaobai bergerak. Dia memperhatikan bahwa teknik gerakan Lan Shaobai sangat aneh, kultivator ras Asura tampak berteleportasi. Dia berkedip-kedip di udara secara tidak terduga dan menggunakan semacam teknik pedang pembunuh instan. Meskipun Yao Chen memanggil gambar harta karun rahasia tingkat kaisar di udara, dia tidak bisa mengalahkan Lan Shaobai. Saat gambar sungai mendalam muncul, Lan Shaobai memotongnya menjadi beberapa bagian, yang menyebabkan gambar harta karun rahasia tingkat kaisar yang kuat ini kehilangan kekuatannya. Serangan pedang Lan Shaobai sangat cepat sehingga tidak meninggalkan bayangan. Mata Xiao Chen berbinar. Jurus ini sepertinya merupakan teknik pedang yang memanfaatkan ruang. Sosok Lan Shaobai mengikuti pedangnya, melewati batas kehampaan. Dia sangat cepat sehingga dia tidak bisa ditemukan, tidak meninggalkan jejak sama sekali.
Setelah cermin sungai yang mendalam kehilangan efeknya, Yao Chen bahkan tidak bisa menandingi Lan Shaobai. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Lan Shaobai menebasnya. Dia meninggalkan luka mengerikan di dada Yao Chen, hampir membelahnya menjadi dua. Lan Shaobai hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Terlebih lagi, dengan bakat bawaan dari ras Asura, dia juga bisa melawan orang-orang yang berada di atas tingkat kultivasinya, mampu membunuh seorang sage bela diri tingkat Grandmaster biasa dari generasi yang lebih tua. Setelah menyaksikan keduanya bertarung, Xiao Chen dengan cepat sampai pada kesimpulan, kurang lebih mengetahui kekuatan Lan Shaobai. Lan Shaobai berdiri tegak, memegang pedangnya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata tanpa sedikit pun kesopanan, Yao Chen, dengan sedikit kekuatan ini, kamu berani memblokir kapal perang Azure Dragon King. Kamu pasti lelah hidup. Beberapa martial sage tingkat Grandmaster di kapal perang sekitarnya semuanya tidak berani melangkah maju untuk membantu. Ketika Yao Chen mendarat di kapal perang, dia berteriak, Paman bela diri pertama, apakah kamu belum bergerak? Hal yang tidak berguna, Anda bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan. Jika sekte air mendalam berakhir di tanganmu, itu akan benar-benar tamat. Dengus dingin datang dari kapal perang kelas Raja Sekte Air Mendalam, diikuti oleh aura yang sangat luas yang melonjak keluar. Angin dan awan bergejolak di mana-mana. Laut melonjak, pilar-pilar air setinggi 1 kilometer meletus dari permukaannya. Sepertinya badai besar sedang mendekat. Langit tiba-tiba berubah warna. Kapal perang gerbang naga bergetar hebat di dalam air. Xiao Chen mengangkat alisnya. Pakar Kaisar Semu. Sekte air yang mendalam benar-benar berani, mengirimkan Kaisar Semu untuk secara terbuka merebut hadiah ucapan selamat dari Xiao Chen. Suara mendesing. Di tengah pusaran angin dan awan, sesosok tubuh muncul secepat kilat di lautan yang bergelombang. Kemudian, sosok ini dengan lembut mengirimkan serangan telapak tangan ke Lan Shaobai. Ketika Lan Shaobai melihat bahaya mendekat, sosoknya bergerak dengan cepat seolah-olah dia menghilang ke udara, menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, cahaya redup dan dingin muncul. Lan Shaobai tiba-tiba muncul di sisi kiri Kaisar Kuasi Sekte Air Mendalam itu, memegang pedangnya. Bahkan Xiao Chen gagal melihat dengan jelas bagaimana Lan Shaobai muncul. Kaisar Semu yang mengenakan jubah biru dari Sekte Air Mendalam berbalik saat Lan Shaobai muncul. Aura yang kuat melonjak, keuntungan dalam budidaya dan kekuatan memaksa kembali pedang Lan Shaobai, yang datang dari sudut yang aneh. Dahi Kaisar Kuasi berjubah biru bersinar saat dia melancarkan serangan telapak tangan. Cahaya terang meledak di belakangnya saat hukum langitnya melonjak, bersiap memasuki kehampaan untuk memaksa Lan Shaobai keluar. Ketika energi ini menyerang Lan Shaobai, dia memuntahkan seteguk darah. Bakat spasial dari ras Asura sangat sulit untuk dihadapi. Jika saya mengizinkan Anda untuk tumbuh lebih banyak lagi, saya tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda. Namun, kamu bisa mati sekarang. Kaisar Kuasi berjubah biru mengunci ruang dengan hukum surgawinya. Lan Shaobai tidak bisa lagi melarikan diri. Sepertinya serangan telapak tangan Kaisar Semu ini akan mendarat di Lan Shaobai, dan konsekuensinya akan mengerikan. Saat angin telapak tangan Kaisar berjubah biru menghantam Lan Shaobai, sebuah bayangan yang sangat besar menyelimuti dunia. Angin kencang bertiup. Itu adalah binatang suci yang legendaris, Kun Peng, dengan sayapnya terbentang dan menutupi langit. Xiao Chen berubah menjadi Kun Peng dan mengulurkan tangannya, melebarkan sayapnya. Kemudian, dia melayangkan pukulan, menyerbu ke depan. Niat yang dia wujudkan hanya terdiri dari satu kata, kebencian. Membenci langit karena terlalu rendah, membenci langit yang rendah, hanya membenci langit karena terlalu rendah dan tidak mengizinkanku terbang cukup tinggi. Xiao Chen mengeksekusi Kun Peng Fist. Dia melonjak, melebarkan sayap. Meskipun dia menyerang kemudian, dengan menggunakan kekuatan kebencian, dia mencegat serangan Kaisar Kuasi berjubah biru terhadap Lan Shaobai. Seberapa kuat serangan Kaisar Semu? Itu menimbulkan angin dan awan, menggerakkan dunia. Sejumlah besar air mengepul sehingga menimbulkan badai. Sebuah kekuatan yang kuat meluncur keluar, gelombang berikutnya melemparkan kapal perang di sekitarnya ke udara dan membuat mereka terjatuh. Bahkan kapal perang gerbang naga mengudara, tetapi tidak terguling. Setelah meninju, Xiao Chen mundur 100 langkah di atas air. Dengan setiap langkah, dia menghilangkan sebagian kekuatan dari bentrokan tersebut. Gelombang naik dan turun. Energi yang berfluktuasi dapat dengan mudah memusnahkan sebuah kota. Hukum surgawi menyatu dengan dunia. Dengan mengangkat tangannya, Kaisar Semu ini dapat menimbulkan angin dan awan. Orang sebelum Xiao Chen seharusnya adalah apa yang Penatua Qin bicarakan, seorang Kaisar Semu yang sudah mulai membangun jembatan. Namun, jelas bahwa Kaisar Semu ini belum mencapai kesempurnaan kecil. Dia hanya membangun fondasi jembatan. Jembatan itu bahkan tidak menjangkau sebagian kecil dari jurang yang luas. Kalau tidak, ketika Kun Peng Fist Xiao Chen bertabrakan dengan serangan telapak tangannya, Xiao Chen tidak hanya akan menderita luka ringan. Meski begitu,
Ini bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh Xiao Chen. Pihak lain tidak menggunakan banyak kekuatannya. Setelah Lan Shaobai selamat dari serangan ini, dia memandang Xiao Chen dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia berdiri di samping Xiao Chen dan mengiriminya transmisi suara. Xiao Chen, orang ini adalah kaisar semu yang bonafit. Kita mungkin perlu meminta Penatua Qin untuk bergerak. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita uji situasi sebenarnya di balik orang ini terlebih dahulu. Saya menduga mereka tidak mengirim hanya satu kaisar semu. Kaisar semu melihat Xiao Chen mundur 100 langkah dan menghilangkan dampaknya. Namun, Xiao Chen tidak tampak terluka parah. Raja Naga Biru Xiao Chen. Kaisar kuasi berjubah biru menyipitkan mata dan dengan cepat menebak identitas Xiao Chen. Xiao Chen menatap lurus ke arah kaisar semu, tetapi dia mengirimkan sense spiritualnya ke sekitarnya, menangkap setiap detail dari kapal perang musuh. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Dia melihat Yao Chen yang terluka berbicara kepada 4 martial sage tingkat Grandmaster dengan suara pelan di kapal perang King Great. Tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Chen bertanya, "Karena kamu tahu siapa aku, lalu mengapa kamu berani menghalangi jalanku? Apakah Sekte Air yang mendalam benar-benar tidak peduli sama sekali dengan Istana Dewa Bela Diri?" Kaisar kuasi berjubah biru berkata, "Jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Selama aku tidak benar-benar membunuhmu, itu akan baik-baik saja. Tempat ini jauh dari mereka. Apa yang bisa dilakukan Istana Dewa Bela Diri terhadap Sekte Air mendalamku? Dari hadiah ucapan selamatmu, kami hanya menginginkan Vena Roh Kudus. Selanjutnya, kami akan memberi kompensasi kepada Anda 10 juta koin astral hitam." Ketika Lan Shaobai mendengar ini, dia mengejek, 10 juta koin astral hitam untuk membeli Vena Roh Kudus. Apakah otak orang-orang dari Sekte Air mendalam semuanya mengalami hubungan arus pendek? Vena Roh Kudus adalah salah satu fondasi Sekte peringkat 9. Tanpa Vena Roh Kudus, sebuah sekte tidak bisa menjadi sekte peringkat 9. Vena Roh Kudus bernilai kota. Jika dibawa ke langit berbintang untuk dijual, tawaran awal untuk itu dalam lelang setidaknya adalah 20 juta koin astral hitam. Sekarang, Sekte Air yang sangat besar telah menurun hingga mereka hanya memiliki satu Vena Roh Kudus. Terlebih lagi, Vena Roh Kudus itu sudah ada sejak lama. Jika sekte tersebut tidak mendapatkan Vena Roh Kudus yang baru, peringkatnya akan turun ke peringkat 8. Setelah Master Sekte dari Sekte Air mendalam meninggal dan Kaisar kuasinya tidak ada lagi, peringkatnya akan semakin turun ke peringkat 7. Oleh karena itu, Sekte Air yang mendalam sangat tertarik pada Vena Roh Kudus yang dimiliki Xiao Chen, dan mengambil risiko menyinggung Istana Dewa Bela Diri dengan mencoba merebutnya. Adapun 10 juta koin astral hitam, itu hanya lelucon, seperti memberi sedekah. Itu saja. Kaisar kuasi berjubah biru tidak merasa gelisah. Angin dan awan bergejolak di belakangnya sejauh ribuan kilometer. Saat dia melihat ke arah Xiao Chen, dia berkata, "Azure Dragon King, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Saya yakin Anda adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dipilih." Xiao Chen berkata tanpa sedikit pun sopan santun, "Apakah kamu bercanda? Pembuluh darah Roh Kudus adalah hadiah ucapan selamat dari Kaisar Bela Diri utama dari benua Kunlun, Raja Rubah Roh. Anda hanyalah seorang kaisar semu yang tidak berarti, namun Anda berani mencoba dan merebut harta karun seorang perdana. Saya pikir kamu lelah hidup. Kalau begitu, itu berarti kamu tidak bersedia." Wajah Kaisar kuasi berjubah biru tenggelam. Niat membunuh muncul di tubuhnya saat dia melepaskan aura kuat pada Xiao Chen dan Lan Shaobai. "Lakukan yang terbaik. Jika Kaisar semu yang tidak penting seperti Anda dapat mendorong kami, maka kami tidak perlu pergi ke Pulau Bintang Surgawi." Xiao Chen mengeluarkan medali Azure Dragon. Dalam sekejap, hal itu memaksa mundur aura Kaisar kuasi berjubah biru, dan bahkan angin dan awan di belakangnya. Dengan sekali pandang, sepertinya separuh langit lenyap dengan menyedihkan saat melihat medali ini. Lan Shaobai segera merasakan tekanan besar pada dirinya. Dia tidak bisa tidak mengirimkan proyeksi suara, "Xiao Chen, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Jika kita bisa menekan auranya dan menambahkan Ye Feng dan Xiao Yu, kita berempat yang bekerja bersama tidak perlu takut sama sekali." "Tidak perlu. Biarkan mereka berdua menunggu di kapal perang." Orang ini menyeret hal ini keluar. Mari kita lihat trik apa yang dimiliki timnya. Saat medali Azure Dragon yang berisi cahaya pedang Kaisar Azure muncul, rasanya seperti Kaisar Azure telah tiba, memenuhi tempat itu dengan kekuatan yang sangat besar. Kaisar Azure adalah legenda yang jauh, bagian dari sebuah epik yang diceritakan selama berabad-abad, serta seseorang yang mempertahankan ketenaran abadi selama 10.000 tahun. Dia adalah orang terkuat sejak era kuno, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Waktu tidak akan menghapus legenda Kaisar Biru Langit. Ketika berita tentang dia menyebar, hal itu akan menjadi semakin solid, menjadi sebuah epik, sebuah mitos. Di bawah tekanan dari medali Azure Dragon, Kaisar kuasi berjubah biru sebenarnya mundur 3 langkah kecil sebelum dia menstabilkan dirinya. Kemudian, angin dan awan di belakangnya berubah menjadi kacau,
tidak bisa tenang, siap berhamburan seperti asap kapan saja. Medali naga biru. Kaisar Kuasi berjubah biru merasa khawatir. Dia tidak menyangka Xiao Chen memiliki harta karun sebesar itu. Ekspresinya tenggelam saat dia berpikir, aku harus segera menghadapinya. Kalau tidak, jika aura ini tetap ada, aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadap bocah ini. Tidak peduli berapa banyak harta yang Anda miliki, semuanya tidak cukup sebelum kekuatan absolut. Jejak runtuhnya gunung. Kaisar Kuasi berjubah biru menggerakkan kedua tangannya, gumpalan cahaya terjalin di antara 10 jarinya dan membentuk jejak gunung runtuh emas. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ia sedang menyeret gunung. Kaisar semu meraung, dan jejak gunung yang runtuh melonjak ke arah Xiao Chen. Ledakan. Sebelum jejak itu tiba, air di bawah kaki Xiao Chen dan Lan Shaobai tenggelam, membentuk lubang belahan besar di lautan luas. Sungguh kekuatan yang kuat. Lebih jauh lagi, saat ini aura Kaisar Kuasi berjubah biru sedang ditekan. Jika bukan karena penindasan Azure Dragon Medallion, laut akan melonjak ke udara. Xiao Chen terkejut di dalam hatinya. Kaisar semu memang kuat. Bahkan Kaisar semu yang belum mencapai kesempurnaan kecil memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Aku akan mengambil ini. Anda menemukan peluang untuk menyerang. Shock adalah kejutan. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dahulu kala, seorang kaisar semu bisa menghancurkan Xiao Chen sampai mati dengan satu jari. Baginya, mereka adalah keberadaan yang jauh. Sekarang, ketika Xiao Chen menghadapi kaisar semu, meskipun dia menghela nafas pada kekuatan lawannya, dia tidak lagi merasa kemenangan itu mustahil. Dengan membalik pergelangan tangannya, Lunar Shadow Saber muncul di tangan kiri Xiao Chen. Dia mencengkeram gagangnya dengan tangan kanannya, dan dengan bantuan Azure Dragon Medallion, auranya melonjak, menembus awan di udara. Sosok Lan Shaobai berkedip-kedip, menghilang ke dalam kehampaan dan tidak meninggalkan jejak saat dia berjalan ke sana. Jejak gunung runtuh bergerak dengan kecepatan kilat, tampak seperti gunung yang mengandung energi hukum surgawi. Itu berkobar dan menekan ke arah Xiao Chen. Bang! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang dengan cepat menyala. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, bulan cerah muncul. Malam tiba-tiba. Lampu pedang pecah, dan Xiao Chen mundur sekali lagi. Namun, bulan yang cerah tetap ada, tergantung di langit dan menyatu dengan malam, tanpa cacat sempurna. Wajah Kaisar Kuasi berjubah biru tenggelam. Dia tidak menahan diri dengan jejak gunung runtuhnya. Namun berdasarkan langit malam dan bulan yang cerah, lawannya masih bisa bertarung. Medali naga biru. Kaisar Kuasi berjubah biru menyipitkan mata dan memperhatikan medali berwarna biru yang melayang di udara. Jika bukan karena medali itu, mengingat auranya, bagaimana fenomena misterius Xiao Chen bisa tetap ada. Di tengah gelombang laut, Xiao Chen melompat keluar dari air, bergerak seperti naga. Senandung pedang memenuhi tempat itu, membentuk angin pedang yang tak terhitung jumlahnya, saat ia terbang di atas air. Kaisar Kuasi berjubah biru melangkah maju dan mengirimkan angin palem. Pegunungan tak berujung terbentuk di udara, mewujudkan kekuatan lingkaran pegunungan. Kaisar semu melancarkan serangan telapak tangan, dan gunung-gunung melolong, membuat Xiao Chen, yang melancarkan serangan, terbang lagi. Tubuh Xiao Chen terbalik 2 kali di udara. Setelah menyeka darah dari sudut bibirnya, dia menunjukkan senyuman. Xiao Chen dengan jelas memahami tubuh fisiknya sendiri. Setelah menyempurnakan sumsum naga, tubuh petapa peringkat 4 puncaknya telah melampaui tubuh fisik banyak kaisar semu. Ini memberinya modal untuk menghadapi kaisar semu. Setelah menyerang beberapa kali, kaisar semu masih gagal memberikan pukulan telak pada Xiao Chen. Semua murid Sekte Air Mendalam dan petapa bela diri tingkat Grandmaster menyaksikan dengan kaget. Seberapa kuatkah Xiao Chen? Bahkan Kaisar Semu pun tidak bisa menjatuhkannya dengan cepat. Jejak gunung runtuh. Jejak membalik gunung. Jejak melingkar gunung. Kaisar Kuasi berjubah biru menyerang beberapa kali lagi tetapi tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Ekspresinya berubah suram, dia menggerakkan tangannya terus-menerus dan mengirimkan 3 jejak secara berurutan. Setiap jejak bisa membuat gelombang laut, mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Lubang besar di laut menjadi 3 puting beliung yang sangat besar menjulang ke langit. Untuk 3 serangan berturut-turut ini, Xiao Chen tidak bertarung secara langsung, dia juga tidak menggunakan teknik apapun untuk mematahkannya. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, dia hanya mengirimkan layar pedang untuk bertahan dengan sekuat tenaga, lalu membiarkan tubuh fisiknya menanggung sisanya. Xiao Chen tidak menggunakan gerakannya yang kuat, Flawless Four Seasons, Flawless Bright Moon, dan Subduing Dragon Mendalam Slash. Dia bahkan tidak berniat menggunakan kartu asnya, Instant of Glory. Di antara para kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dan bahkan mereka yang 1 atau 2 kali lebih kuat, gerakan ini pasti akan membunuh. Namun, di hadapan Kaisar Semu yang telah dipersiapkan, bahkan jika Xiao Chen dapat melukainya, itu hanya akan menjadi cedera ringan yang tidak ada artinya sama sekali. Jadi,
Entah dia tidak akan menggunakannya sama sekali, atau saat dia menggunakannya, dia harus melukai pihak lain dengan parah, menimbulkan kerusakan yang signifikan.